Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Yang saya hormati tim dosen mata kuliah rekayasa nilai, program studi Serata 1, Departemen Teknik Sipil Fakultas Universitas Diponegoro, dan yang saya kasihi teman-teman dan Mas Mbak sekalian. Izinkan saya untuk dapat mempresentasikan tugas rekayasa nilai dengan di kasus State Road 826 All Method Expressway Managed Lanes PDNE Study. Perkenankanlah saya, Dwi Marsifasena, dengan nomor induk mahasiswa 2101 0121 120 024 yang merupakan anggota dari kelompok 5 beserta teman-teman saya yang lainnya. Ada Tri Devi Novela Marpaung, Kak Vital Salsanova, dan Gia Cinta dan Sila Senda untuk dapat membahas studi kasus ini. Pada presentasi kali ini akan terdapat 5 substansi bahasan, yakni pendahuluan, metodologi value engineering, evaluasi, rekomendasi, dan kesimpulan. Memasuki bagian yang pertama, pendahuluan, SR 826 merupakan salah satu jalan raya yang paling banyak dilalui di Miami-Dade County. Jalan bebas hambatan akses terbatas multi jalur ini memanjang ke selatan hingga utara dari US Road 1 hingga 154 Street Northwest dengan jarak sekitar 18 mil. Koridor kemudian berbelok ke timur dan membentang dari timur ke barat dari 67th Avenue Northwest ke Interstate 95 di Golden Glades Interchange dengan jarak sekitar 7 mil. SR 826 menghubungkan selatan Miami-Dade County ke utara Miami-Dade County dan berfungsi sebagai rute feeder ke jalan SR 826 timur ke barat yang merupakan jalan tersibuk di county tersebut. SR 826 juga menyediakan koneksi level system ke Interstate 75, HEFT, SR 924, SR 874, dan Interstate 95. SR 826 adalah bagian dari Strategic Intermodal System atau SIS, Florida Intrastate Highway System atau FIHS, dan National Highway System atau NHS. SR 826 juga sebagai rute evakuasi lokal di Miami-Dade County. Adapun data umum proyek sebagaimana ditampilkan, yakni judul proyek ada Value Engineering for Transportation Improvement States Road 826 dengan owner adalah Florida Department of Transportation atau FDOT dan konsultan VE adalah PMA Consultants LLC. Dengan waktu studi VE dari tanggal 14 hingga 18 Mei tahun 2012 dengan latar belakangnya yakni jalur SR826 adalah salah satu jalur yang paling sering dipakai di sepanjang koridor Miami-Dade County. Tujuan studi menambahkan 2 jalur ekspres pada setiap arah di setiap arah sepanjang tengah koridor dengan tujuan penambahan jalur tersebut adalah untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas, mengurangi kemacetan, dan menyediakan tambahan jalur alternatif koridor SR 826. Adapun tujuan value engineering pada proyek ini adalah dalam rangka meningkatkan capital cost, constructability, kemudahan perawatan lalu lintas,
meningkatkan fungsi dasar yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek, memberikan ringkasan kondisi existing, dan mendokumentasikan tujuan dan kebutuhan proyek, serta mendokumentasikan data teknis, lingkungan, dan sosial lainnya yang terkait dengan konsep desain awal. Adapun dalam value engineering pada proyek ini ditemui kendala-kendala antara lain tidak ada hak jalan tambahan, bersinggungan dengan sumber kesalahan, koneksi di setiap ujung, tidak 25th Street Northwest, dan jalan jadwal yang padat. Kemudian untuk alokasi proyek berlokasi pada layar tertampil. Dengan membangun proyek ini, FDOT akan mengatasi kekurangan kapasitas akibat proyeksi volume lalu lintas di masa depan dan meningkatkan waktu tanggap darurat di kanti. Proyek ini juga akan meningkatkan konektivitas dan operasi di wilayah tersebut serta meningkatkan rute evakuasi. Adapun perkiraan biaya awal SR826 minutes lanes adalah sebesar 291.947.433 US dollar. Untuk rencanya bisa dilihat pada presentasi. Kemudian untuk hasil studi value engineering, yakni tim VI awalnya menghasilkan 31 ide dengan 9 ide yang ditentukan untuk menjadi saran desain selama fase ide kreatif dari rencana kerja VI. Ide-ide tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi untuk proyek ini. Objek evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi ide-ide dalam pencapaian yang paling menjadikan untuk mencapai penghematan sambil mempertahankan fungsi untuk meningkatkan operasi. Selama proses ini disepakati bahwa tim memiliki berbagai ide untuk semua lokasi, tetapi ide-ide tertentu yang memiliki potensi peningkatan nilai terbesar dibawa ke depan untuk pengembangan lebih lanjut. Tim VI akhirnya mengkategorikan 6 ide sebagai rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh para desainer. Adapun untuk rekomendasi alternatif dan pembahasan, tindakan manajemen pada setiap rekomendasi yang diambil pada rapat resolusi berikutnya akan dimasukkan dalam tabel 1.4.1 di kolom Management Action. Manajer proyek FDOT harus memastikan bahwa semua rekomendasi yang terima dilaksanakan dan semua tindakan yang tertunda diselesaikan untuk dimasukkan dalam desain proyek. Koordinasi yang erat dengan distrik value engineer didorong untuk memastikan penyelesaian tindakan manajemen yang tepat waktu. Rekomendasi dalam tabel yang nanti ditampilkan menunjukkan biaya awal yang diantisipasi, biaya operasi dan pemeliharaan, biaya masa depan, dan biaya siklus hidup atau biaya yang ditunjukkan guna menunjukkan biaya modal awal dari rekomendasi yang diusulkan. Biaya siklus hidup nilai sekarang atau present worth juga termasuk biaya awal dan biaya lain yang disebutkan. Penerimaan rekomendasi ini akan meningkatkan nilai dan dimasukkan ke dalam desain fasilitas. Rekomendasi ini tampaknya menjadi cara yang paling hemat biaya untuk fungsi yang diperlukan. Ini merupakan tabel 1.4.1 untuk summary of hard rate recommendation. Di sini ada rekomendasi-rekomendasinya. Ada 6 rekomendasi dari 31 ya. Ini untuk management action-nya ada kode-kodenya. A atau E itu untuk accepted atau diterima, kemudian NA atau not accepted atau tidak diterima, dan FS adalah further study. Ini di sini ada potential cost savings-nya dengan kalau yang merah itu adalah untuk value added-nya. Dan untuk peserta workshop-nya ada sebagaimana tertera di layar, peserta juga untuk perannya dan representasinya. Adapun untuk tujuan dari workshop ini untuk menunjukkan kembali dan menyusun agenda pengembangan value engineering. Kemudian kita memasuki bagian metodologi value engineering. Bagian ini akan menjelaskan prosedur analisis nilai yang digunakan selama studi VI.
Pendekatan sistematis digunakan dalam studi VI dan prosedur utama yang terlibat diatur menjadi tiga bagian yang berbeda, yaitu pre-study preparations, VI workshop study, dan post-study. Masuki bagian pertama, pre-study preparations, terdiri dari satu, penjadwalan peserta studi dan tugas, dua, review dokumen, tiga, pengumpulan informasi latar belakang yang diperlukan tentang proyek, dan empat, penyusunan data proyek menjadi model. Informasi-informasi tersebut berkaitan dengan desain, konstruksi, dan pengoperasian fasilitas penting yang menjadi dasar perbandingan untuk proyek studi. Informasi juga berkaitan dengan pendanaan, perencanaan proyek, kebutuhan operasi, evaluasi sistem, dasar biaya, penjadwalan produksi, dan pembangunan fasilitas yang juga menjadi bagian dari analisis. Kemudian di tahapan selanjutnya ada VE Workshops tadi, yang mana selama workshop study harus selalu mengikuti rencana kerja VI, sebab rencana ini akan memandu pencarian area bernilai tinggi dalam proyek dan menjaga prosedur untuk menemukan solusi alternatif untuk diberikan sementara pada saat yang sama, halnya untuk dengan mempertimbangkan efisiensi. Tahapan ini mencakup 5 fase. Fase yang pertama adalah pengumpulan informasi. Manajer proyek konsultan desain memberikan informasi desain tentang proyek kepada tim VI. Untuk selanjutnya, tim VI mengidentifikasi fungsi dari berbagai elemen dan subsistem proyek dan membuat diagram fast untuk menambahkan hubungan fungsi. Kemudian, penilaian ide digencarkan ya di fase ini untuk dapat didapatkan sebanyak-banyaknya ide. Untuk selanjutnya, ide-ide tersebut dievaluasi atau dinilai untuk selanjutnya yang berperingkat tinggi diperluas menjadi solusi yang bisa diterapkan. Nah, untuk tahapan berikutnya adalah post study dengan fase pertama yakni presentasi ide-ide di hari terakhir di VI. Tim VI akan menyaring ide-ide VI sebelum saringan draft laporan disiapkan. Ide awal VI diatur dalam urutan yang ditujukan untuk memfasilitasi referensi silang ke rekomendasi akhir untuk revisi dokumen. Setelahnya, penerimaan atau penolakan ide yang dijelaskan dalam draft laporan ini harus ditinjau dan disetujui terlebih dahulu oleh owner, yakni FDOT. Tim VI dapat menjawab setiap komentar dalam draft laporan akhir untuk berikutnya dimasukkan ke dalam laporan akhir yang final. Setelahnya, dapat diimplementasikan rekomendasi VI yang terdapat di dalam laporan akhir yang merupakan peningkatan ide yang didapatkan pada tahapan VI workshop study menjadi rancangan solusi. Berikut merupakan fast diagram SR826 minutes length PDNE study. Analisis fungsional disebutkan untuk menentukan fungsi dasar dari keseluruhan proyek dan setiap area yang disebutkan dalam model biaya. Ini menggunakan teori how and why. Dengan head ordernya adalah improve flows, basicnya add lanes, lower ordernya determine needs. Ada design objectives-nya adalah satisfy requirements, dan all the time functions-nya adalah educate officials dan minimize maintenance. Untuk required secondary function-nya ada beberapa bagaimana di layar presentasi. Selanjutnya, untuk data ekonomi, model biaya, dan perkiraan. Teams menggunakan kriteria ekonomi untuk mengevaluasi dengan informasi dari Long Range Estimate atau LRE, konsultan Project Development and Environment pada 29 Februari tahun 2012 untuk mengungkapkan biaya dengan cara perbandingan biaya yang terkait dengan alternatif berdasarkan biaya siklus hidup total dan nilai presentasi ini yang telah didiskon. Adapun suku bunga periode disesuaikan pada 4 parameter. Yang pertama adalah tahun analisisnya 2012, kehidupan perencanaan ekonomi adalah 30 tahun dimulai dari tahun 2014, tingkat diskontonya adalah 5% dengan tingkat inflasinya adalah 3%. Dan di bagian evaluasi, tadi pada fase kreatif, dalam metodologi ya, pemunculan ide dilakukan dengan cara brainstorming
ide yang muncul, kemudian didiskusikan dan dievaluasi, ada fase evaluasi dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan bersama oleh tim ini. Nah, adapun kriteria-kriteria yang digunakan untuk evaluasi sebagaimana tadi disebutkan di awal adalah yang pertama ada biaya modal, yang kedua ada kemudahan konstruksi, yang ketiga ada perawatan di masa mendatang, yang keempat ada dampak pada penjadwalan, yang kelima operasi lalu lintas, yang keenam pemeliharaan atau kontrol lalu lintas, yang ketujuh membutuhkan variasi atau pengecualian, yang kedelapan memenuhi kebutuhan di masa mendatang, dan yang kesembilan dukungan publik. Nah, setelah menemukan kriteria apa saja yang digunakan, kemudian TVI juga menentukan bobot nilai untuk masing-masing kriteria tadi. Setiap kriteria diberi bobot nilai antara angka 1 hingga 9. Dengan bobot angka 1 untuk kriteria yang paling kurang penting dan bobot angka 9 untuk kriteria yang paling penting. Berikut tabel bobot nilai untuk masing-masing kriteria. Nah, ini ada kriteria-kriteria yang tadi, ada capital cost, ease of construction, future maintenance, schedule impacts, traffic operations, maintenance of traffic, requires variation or exception, meets future needs, dan public buy-in. Ini udah diberi bobot angkanya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini tadi angka 1 untuk yang paling kurang penting dan angka 9 yang paling penting. Nah, setelah menekan kriteria tersebut, ide-ide tadi kemudian dinilai berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Cara penilaiannya yaitu untuk masing-masing ide didiskusikan dan diberi bobot nilai antara angka 1 sampai 5 untuk setiap kriterianya. Dengan bobot angka 1 untuk yang kurang menguntungkan dan bobot angka 5 untuk yang paling menguntungkan. Berikut tabel hasil penilaian ide yang telah dievaluasi. Nah, ini tadi untuk kriteria-kriterianya. Nah, ini untuk eh, saran desainnya atau desain subdesainnya. Ini tadi misalnya. Nah, ide dengan nilai sama atau lebih besar dari konsep desain awal dinilai cukup untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Ide di dalam tabel dengan garis coretan seperti ini berarti ide tersebut tidak dikembangkan karena bercampur dengan ide lain, tidak layak, maupun memang tidak dipertimbangkan lagi karena alasan lainnya. Selama proses evaluasi, tim VI mendefinisikan ulang beberapa ide kreatif untuk ditetapkan sebagai saran desain. Ide yang menjadi saran desain tinjau titik tengah ditetapkan sebagai DS atau desain suggestions, yang berarti saran desain pada tabel di lembar kerja evaluasi. Berikut saran desain utama yang diidentifikasikan oleh tim VI. Ada desain suggestions 1 hingga 9 dengan keterangan bagaimana tertera di layar presentasi. Setelah dilakukan penilaian, kemudian dilakukan perhitungan nilai total untuk masing-masing ide. Dan nilai total inilah yang akan digunakan sebagai acuan ide tersebut untuk dikembangkan lebih lanjut atau tidak. Nilai total ini didapatkan dengan cara mengalihkan nilai ide pada tabel 6.1.1 dengan bobot nilai pada tabel 6.1.2 untuk masing-masing kriteria. Kemudian dijumlahkan untuk setiap idenya. Hasil nilai total ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, ini untuk kelanjutan tabelnya. Hingga di S9 ya. Nah, kita masuk ke rekomendasinya. Rekomendasi ini akan ditampilkan karena merupakan gagasan yang disusun oleh tim studi VI ini yang di dalamnya mencakup perbandingan antara proposal tim VI dan konsep asli perancang. Gagasan-gagasan ini terdiri dari ringkasan desain asli, deskripsi perubahan yang diusulkan, dan evaluasi deskriptif tentang kelebihan dan kekurangan rekomendasi yang diusulkan. Untuk memastikan bahwa biaya dapat digunakan sebagai pembanding dalam gagasan yang diajukan oleh tim VI, perkiraan biaya alternatif PDNI dan perkiraan biaya awal grup LPI digunakan sebagai dasar penentuan harga. Tim studi atau pemimpin tidak menjamin kelayakan rekomendasi ini atau kelayakan implementasinya. Ini supaya mendesain desain sesuai dengan pemiliknya untuk mengeksplorasi kelayakan teknis dan membuat keputusan untuk implementasi. Rekomendasi pertama adalah rekomendasi nomor 6 dengan alternatif dipilih. Kayak ini
menunjukkan 2 menit lanes dan 4 lajur umum selebar 11 feet dengan rentang lebar median 12 feet atau hampir setara dengan 57% dari panjang proyek hingga kurang dari 4 feet pada titik jepit tertentu seperti 100 Third Street Northwest. Untuk selanjutnya, TVI dapat mengimplementasikan minute lanes tunggal 11 feet dan dilanjutkan bahu jalan 12 feet dari SR 826 ke utara dari persimpangan Interstate 75. Tidak diperlukan pelebaran untuk fase ini yang hanya membutuhkan pengecatan, delineator, dan infrastruktur tol. Nah, keuntungannya ini biaya awal yang rendah, dampak operasionalnya lebih sedikit dalam memisahkan diferensial kecepatan dan sistem kendaraan, menyediakan aliran pendapatan awal, yakni 4 bulan setelah pemberitahuan berlanjut, mengurangi dampak ke area konstruksi jalan Interstate 75 dengan mengisolasi melalui perjalanan pada gerakan terberat. Nah, ini dari timur ke barat SR 826, gerakan 22.000 SR 826 versus 13,000 Interstate 75 volume. Memanfaatkan infrastruktur atau jalur yang ada dengan cara yang semula dimaksudkan. Kemudian, kekhawatiran yang mungkin timbul mengenai aliran lalu lintasnya bertambah lebih lambat karena jalur terkelola tunggal belum pernah diterapkan sistem ini. Pemeliharaan denilator yang juga bermasalah. Untuk pendapatan mereka sendiri adalah 5,36 juta US dollar minimumnya. Ini untuk gambarannya. Rekomendasi yang kedua ada di nomor 13, yakni di alternatif dokumen Project Development and Environment-nya menunjukkan pelebaran kecil SR 826 baik dalam arah NB dan SB dari jalan T6 Northwest ke jalan 58 Northwest karena kendala right of way RRW di kedua sisi. Nah, jika pemerintah tidak menemukan right of way di sepanjang sisi timur NBSR 826, maka perataan center line dapat digeser ke 6 feet ke timur kembalikan bahu jalan sepanjang 12 feet ke arah SB. Dinding penghalang luar NB yang diusulkan dalam Project Development and Environment akan digeser 10 feet ke timur yang akan mengakomodasi pergeseran pelurusan center line 6 kaki atau 6 feet ditambah feet lainnya untuk juga menaikkan bahu jalan menjadi 12 feet di bagian NB. Keuntungannya secara signifikan meningkatkan lebar bahu bagian dalam hingga 12 feet. Operasi lalu lintas atau aliran dan kecepatannya akan sangat meningkat. Tanggap darurat akan meningkat secara signifikan, adanya pendapatan tambahan dan tiang dipasang di bahu akan lebih dirawat. Dan kerugiannya adalah peningkatan biaya konstruksi, waktu konstruksi, dan pemeliharaan lalu lintas. Konstruksi dinding penghalang median untuk 4.000 feet ke timur, sedikit memodifikasi pada jalan lokal untuk mengakomodasi pelebaran, dan rekonstruksi dinding median akan menaikkan 2 pergeseran MOT tambahan dengan pendapatan internasional adalah 1.282.000 US dollar. Berikut gambarannya. Di rekomendasi nomor 16, yang ketiga, di dokumen BDNI, flyover 2 arah dari Interstate 75 ke SR 826 SB dan NB jalur di sistem arah diusulkan bersama dengan rekonstruksi SR 826 agar tidak mengulangi jalan lingkar yang ada karena akan dipersempit dan dinding yang akan ditambahkan di sepanjang 2 tepi kanal. Hasil akhirnya dari jembatan layar Interstate 75 di sepanjang median SR 826 berkurangnya lebar bahu bagian dalam di kedua arah hanya menjadi feet. Alternatif VI jika pemerintah tidak menemukan right of way di sepanjang sisi timur NBSR 826, maka garis tengah lainnya dapat digeser sekitar 6 feet ke timur, kembalikan bahu jalan selebar 12 feet ke arah SB.
ini mengalami RNB yang disusulkan dalam PDNI akan disusulkan 10 feet ke timur, sedangkan mengandung posisi pergerasan garis tengah lingkungan sekitar 0 feet dan bawah feet lainnya. Selain itu meningkat bahu jalan menjadi 200 feet di bagian NB. Keuntungannya, ini meningkat lebar bahu dari 4 feet menjadi 10 hingga 12 feet di semua arah lalu lintas dan untuk setiap jenis jalur. Operasi lalu lintas harus sedikit meningkatkan soundcard dan pendapatan tambahan. Adapun kerugiannya adalah angka meningkatkan biaya konstruksi, meningkatkan waktu konstruksi, membutuhkan pemeliharaan gorong-gorong yang panjang dan dapat mengenai pengerizinan. Dengan nilai tambah penyesalan adalah 3.428.000 US dollar dengan gambaran tertampil. Dan yang keempat adalah nomor 19 dengan pada alternatif dokumen PDNI menentukan bahu bagian dalam dengan ketinggian 4 feet untuk manage lanes ke selatan dari utara 74 Street Northwest ke selatan Jalan Okeechobee. Tim VI berencana akan memperluas 8 feet ke barat untuk membuat bahu jalan menjadi 12 feet. Jalan Okeechobee ke SR 826 SB perlu dimodifikasi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Keuntungannya meningkatkan lebar bahu bagian dalam dari 4 feet hingga 12 feet, memungkinkan kendaraan yang cacat masuk ke bahu tanpa mengoperasi jalur yang dikelola, bahu jalan sepanjang 12 feet, memberikan kondisi yang lebih baik daripada 4 feet. Kedudukannya akan ada peningkatan biaya dan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi dengan nilai tambah potensial adalah 7.632.000 US dollar. Sebenarnya terlalu hampir. Nah, berikutnya di rekomendasi nomor 22, yakni awalnya ada tumpang tindih antara 7th Street Northwest dan 25th Street Northwest. Pada SR 826, Departemen saat ini sedang bernegosiasi dengan tim joint venture untuk merevisi ruang lingkup pekerjaan bersama SR 826 untuk memodifikasi trotoar dan drainase untuk proyek managed landscape yang akan datang. Modifikasi ini tidak termasuk perubahan pada friction course dan marka jalan. Construction managed lane juga harus mengubah crown jalur jalan NB dan SB. Nah, tim joint venture bagian 5 akan membuat friction course, mengubah lokasi crown dan stripping SR 826 antara 7th Street Northwest untuk menunjukkan konfigurasi akhir dari proyek jalur managed lanes. Selama konstruksi managed lane, jalur friction dan strip terakhir pada jalur dan bahu tambahan akan disediakan oleh pemegang konsesi. Bentukannya lebih sedikit biaya keseluruhan karena menilai pemeriksaan ulang dan dikurangnya pendapat publik yang bersifat negatif mengenai konstruksi poros yang terlihat dan dapat lalu lintas tambahan yang ditimbulkan. Kerugiannya akan mengalihkan biaya pekerjaan ke proyek bagian masa ini dan akan ada upaya penyusunan ulang untuk bagian 5 dan bentuk penulisan adalah 940.000 US dollar. Gambar desainnya tertampil di layar prestasi. Dan rekomendasi terakhir di nomor 23, yakni di semula alternatif dokumen BDNI menunjukkan managed lanes yang berfungsi pada kecepatan desain 60 mph dengan kecepatan tercatat 55 mph dan kecepatan desain tujuan umum 60 mph dengan kecepatan tercatat naik 55 mph. Nah, di tim VIA akan memanfaatkan variabel batas kecepatan jalur tujuan umum untuk mengelola arus lalu lintas di general purpose lanes yang lebih baik. Disediakan memasang rambu batas kecepatan sebelum masuk ke segmen managed lanes dengan 2 rambu dan di antara setiap interchange di setiap arah dengan 16 rambu. Keuntungannya akan menekan operasi dan secara aktif mengelola arus pada jalan tujuan umum, peningkatan antisipasi hasil karena variasi kecepatan yang diperkecil dan memberikan kecepatan yang lebih konsisten. Kerugiannya adalah peningkatan biaya modal dan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk beberapa dinamis dan konsep baru untuk pelayanan dan penilaian publik dan pendapatan sendal dari 2 juta hingga 5 juta US dollar. Yang terakhir adalah simpulan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, di proyek transportasi Jalan Nasional 826 Palmetto Expressway dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, studi value engineering pada proyek ini berhasil menghasilkan 31 ide dan 9 ide yang direkomendasikan untuk implementasi. Dari finansial, rekomendasi itu akan memiliki potensi peningkatan yang signifikan antara lain rekomendasi nomor 6 memberikan pendapatan minimal 5.360.000 US dollar. Rekomendasi nomor 22 memberikan pendapatan biaya sebesar 540.000 US dollar dan rekomendasi nomor 23 memberikan dotatif nilai tambah
hingga 5 juta US dollar. Penerapan value engineering framework ini terbukti efektif dalam meningkatkan mobilitas kendaraan, mengurangi kesempitan lalu lintas, menyediakan pilihan jalur tambahan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, dan memberikan solusi alternatif yang lebih efisien. Baik, kita sudah berada di ujung presentasi. Kiranya ada kesalahan dan kekurangan dari saya maupun kelompok. Saya secara pribadi dan mewakili kelompok 5 mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan untuk menyimak presentasi saya. Kiranya semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.